Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Perdita dari kelas 12 TKRU 3 absen 9. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan ringan. Kali ini kita akan melakukan persiapan kendaraan siap, APD siap, wirbak siap, helm siap, siap. Spesifikasinya berapa? 0,9 berarti harus dibongkar sama 1 bar APD semua siap. maksimal. Setelah itu kita akan memasang fender cover. Kita akan melakukan yang kedua, kita akan melakukan pemasangan fender cover pada bagian jok. Setelah itu, yang bagian alas kaki kita akan memasang fender cover pada bagian depan mobil. Kita tarik dulu tuasnya agar kap terbuka. Sudah. Kita buka kapnya. Setelah itu kita pasang fender cover bagian kanan. Fender cover sebelah kanan siap. Kita akan melakukan fender cover yang bagian depan. Setelah yang fender cover depan terpasang, kita akan melakukan pemasangan yang sebelah kiri. Fender cover sebelah kiri sudah terpasang, berarti sudah terpasang semua. Kita akan melakukan video yang selanjutnya. Kali ini kita akan melakukan persiapan alat-alat. Ini ada multilaser, ini ada hidrometer, ini ada kunci pas 18-19, ini ada sikat besi, ini ada filler kit, ini ada lap, ini ada radiator, kap, tester. Dan di sini saya akan melakukan kalibrasi multitester. Kita akan kalibrasi di angka 0, sudah angka 0 berarti sudah pas. Sekian dari saya. Setelah ini saya akan membuat video selanjutnya. Setelah ini kita akan melakukan pembacaan wiring coil, yaitu kita mulai dari baterai ke fuse, dari fuse ke saklar, dari saklar ke bawah ke coil, terus naik. Dari situ kita naik ke distributor, terus ke spark plug atau busi. Dah. Saya akan melakukan pengecekan pemeliharaan atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama adalah pengecekan. Yuk. Kita ambil, kita lap dulu. Lalu kita celupkan lagi. Lalu kita lihat masih full, berarti masih bagus dan kondisinya juga masih bagus, sedikit bagus, masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan memeriksa celah pada katup. Yang pertama di top 1, yang pertama di X, yaitu berarti memakai yang ukuran 30, masih sedikit seret, berarti masih bagus. Yang kedua yang in, masih seret, masih bagus juga. Yang ketiga in, masih bagus juga.
dan yang keempat X masih seret, berarti masih bagus. Kemudian kita lanjutkan ke yang top 4. Ya apa namanya kayak? Selanjutnya kita akan melakukan yang top keempat. Yang pertama yaitu di X, di filler gig yang ukuran 30, masih sedikit seret, masih bagus. Yang kedua yang in, masih seret juga, masih bagus. Dan yang ketiga di in masih bagus, sedikit seret. Dan yang terakhir di X masih seret juga, masih bagus. Setelah ini saya akan melakukan pengecekan sistem pendingin. Yang pertama adalah mengecek kondisi fan bell. Kondisi fan bell masih bagus, namun agak sedikit kotor, perlu dibersihkan. Yang kedua adalah mengecek tegangan valve bell. Setelah terpasang, kita tarik sampai di angka 15, lalu kita hitung pakai penggaris di 1 cm lebih, berarti sudah tidak bagus. Selanjutnya kita akan mengecek tekanan atau kebocoran radiator. Kita buka tutup, kemudian pakai yang sini. Kita pasang, lalu kita pompa. Kita umat cukup 1 kali. Kita akan memompanya. Jika tidak kembali berarti masih bagus, tidak ada bocoran. Selanjutnya kita akan mengecek tekanan tutup radiator. Kita ambil tutup, kemudian pakai ini. Kemudian memakai yang besar. Selanjutnya kita pompa. Kita rusuh coy. Badan. Lalu saya kayak mangkatnya. Tidak bergerak berarti bocor. Berarti sudah tidak layak pakai. Selanjutnya kita akan mengecek kondisi reservoir. Kondisi airnya masih bagus, tetapi tidak ada selangnya dan wadahnya sedikit kotor. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan sistem bahan bakar. Pertama kita akan mengecek filter dalam kondisi buruk dan lepas. Selang ini dalam keadaan bagus, filter juga mengalami keadaan bagus. Kemudian selang yang bawah ini mengalami pecah, berarti harus diganti. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai. Yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai. Masih bagus. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Kita akan membuka tutup ini dengan menggunakan tang. Oke, kita mulai pengecekan. Air aki melebihi 1100, yaitu berarti tidak baik. Yang kedua yaitu di angka 1100, juga tidak baik. Yang ketiga itu 1125, tidak baik juga.
Yang keempat, di angka 1100 tidak baik. Yang kelima, melebihi 1100 yaitu tidak baik. Dan yang terakhir yaitu melebihi 1100 yaitu sangat tidak baik. Terus volume itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tutup baterai. Ini sih. Kan sudah sinyal apa? Cepat, kita akan melakukan pemeriksaan tutup ini dengan menggunakan kompresor. Yuk. Setelah saya cek menggunakan kompresor, tutup tidak ada kebocoran, yang berarti bagus. Setelah saya cek air baterai dan tutup baterai, kita akan menutup dan akan mengecek poli baterai. Kita tutup dulu. Yuk. Jika sudah selesai menutup, kita akan melakukan pemeriksaan atau perawatan poli baterai. Ini dia, kita gosok-gosok agar tidak ada jamur. Sepertinya sudah bersih. Setelah melakukan pemeriksaan volume baterai, kita akan melakukan pemeriksaan volume elektronik baterai, elektrik baterai. Elektrolit tuh. Baterai yaitu full, berarti masih bagus. Setelah melakukan pemeriksaan volume elektrolit baterai, kita akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai menggunakan tester. Tester yaitu di DC pada tegangan 50. Yang merah di plus, yang hitam di min. Yaitu di angka 12, berarti masih bagus. Begitulah kira-kira cara mengecek baterai dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap selanjutnya. Setelah ini kita akan melakukan pengecekan sistem pengapian. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan celah busi menggunakan filler gag. Yang busi pertama masih bagus karena standarnya yaitu 0,80. Busi yang kedua juga masih bagus. Busi yang ketiga juga masih bagus. Busi yang keempat juga masih bagus, yaitu di 0,80. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tahanan kabel tegangan tinggi. Kabel yang pertama, kabel busi yang pertama yaitu
di tegangan 20.000 berarti masih bagus karena standarnya yaitu 25.000 ohm. Kabel busi yang kedua yaitu di 18.000 ohm, masih bagus juga. Kabel busi yang ketiga di tegangan 20.000 ohm, masih bagus juga. Kabel busi yang keempat yaitu di 20.000 ohm juga, berarti masih bagus semua. Yang terakhir kita akan melakukan pengecekan kabel koil. Kabel koil berarti sudah tidak bagus karena standarnya 25. Ini sudah 30.000. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tahanan primer koil yaitu di A dan plus. Di angka 5.000 berarti sudah tidak bagus karena standarnya yaitu 1,35 sampai 2,09 ohm. Yang kedua kita akan melakukan pengecekan di yang kedua yaitu di B dan di sini di angka 20.000 ohm berarti sudah tidak bagus karena standarnya yaitu 8,5 sampai 14,5 ribu ohm. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kondisi distributor yaitu berkarat tapi masih layak, masih bagus. Yang kedua kita akan melakukan kondisi tutup distributor, masih bagus. Dan selanjutnya kita akan melakukan rotor, kondisi rotor yaitu masih bagus tapi perlu dibersihkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kondisi governor adventure, yaitu kita pegang bawahnya dan melakukan dipuntir secara jarum jam. Jika masih kembali berarti masih bagus, jika tidak bagus berarti masih tidak kembali lagi. Yang kedua kita akan melakukan pengecekan kondisi vakum adventure, yaitu kita tutup sininya dan kita tiup, masih bagus. Kesimpulannya setelah saya mengecek distributor masih layak digunakan dan kita akan melakukan pengecekan selanjutnya. Pengecekan analisa kendaraan. Yang pertama itu idle speed atau pengecekan RPM. Yang kabel push ini kita kaitkan ke koil, main koil. Terus yang kabel pin kita tempelkan ke bodi koil. Kalau ini di angka 8, berhubung mobil ini 4 silinder, kita kalikan 2. Jadi 16, 8 kali 2 jadi 16. 16 kali 100 yaitu jadi 1600 rpm. Terus kita akan melakukan sudut duel, yaitu kita tombol tuas ini kita dorong ke atas. Nah ini berada di angka 25 derajat dikali 2 jadi 50 derajat. Ini pengen serbera juara. Setelah kita melakukan 8 kali 2 16 pengecekan RPM, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan mesin timing. Kabel yang merah ini kita tempelkan ke yang pos dan ini yang ke main. Kemudian ini kita kaitkan dengan busi, kabel busi nomor 1. Kemudian kita akan mengecek menggunakan alat bernama timing light ke puli.
Sudah begitu. Kita ding. Saat ini kita akan melakukan video yang selanjutnya. Membuat video tentang gas analyzer. Pertama-tama kita masukkan ini dalam knalpot. Terus nih. Pol, mentok. Terus kita pencet ini. Tulisannya POS ya. Kilo. Selanjutnya kita pencet ini 2 kali. Lalu kita tulis plat nomor. 9525. Pangga. Geser lawe geser. Kita geser sampai 5. Sesuaikan plat nomor. Jika sudah, kita print. Oh, lagi print. Setelah kita print, ini dia hasilnya dan kita akan berikan kepada guru pembimbing atau siapa. Saya akan melakukan pengecekan sistem kopling. Yang pertama, kita akan mengecek solder kopling, yaitu masih dalam keadaan bagus. Yang kedua, kita akan mengecek pedal kopling. Kali ini saya akan mengecek pedal kopling sebelum diinjak berada di angka 15 cm. Setelah diinjak berada di angka 13 cm. Berarti pedal kopling dalam keadaan bebas setelah diinjak dan tidak diinjak, yaitu 15 kurangi 2 berarti 13. Setelah ini saya akan melakukan balancing. Pertama-tama kita pasang roda. Kita pasang besi. Lalu pasang pengaitnya. Setelah roda terpasang, kita colokkan stop kontak. Lalu kita ukur yang A dulu. Yang A berarti yang ininya di angka 8. Kita tulis 8. Terus yang B. Yang B kelebaran velg pada mobil. Lebarnya yaitu 5,5. Kita tulis 5. Terus yang D yaitu ukuran ring pada velg, yaitu di angka 13. Kita tulis 13. Kemudian kita putar rodanya sampai menemukan keolengan. Sudah, kita cari keolengan dulu di roda sebelah kiri. Ini dia titik keolengan, berarti di sini harus dikasih timah atau timbel. Terus kita cari yang sebelah kanan. Sudah, berarti di sini titik keolengan. Jika timbel sudah terpasang, roda siap digunakan dan siap dipasang pada mobil. Kemudian kita copot roda. Setelah itu cabut stop kontak. Kemudian roda siap dipasang kembali dan kita akan melakukan video yang selanjutnya. Kita akan melakukan pengecekan sistem starter. Pertama-tama kita pada kita mengambil kabel jumper, dijamperkan ke baterai, yaitu baterai main ke bodi starter. Kabel kedua yaitu dijamper ke terminal C. cek piro
Lalu kita jamberkan kabel ke baterai plus, dari baterai plus ke terminal 50. Masih bagus. Selanjutnya kita akan melakukan ke pengujian yang hold in. Jumper yang dari min kita lepas, tidak bergerak, berarti masih bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang tanpa beban. Jumper dari min kita pindah ke plus, kita jamberkan ke terminal C. Masih bisa, berarti masih bagus. Setelah ini kita akan melakukan pengecekan hubungan antar terminal regulator. Yang pertama terminal IG dan F. Terminal IG yaitu kabelnya berwarna merah putih. Yang F kabelnya berwarna hijau. Di posisi terbuka yaitu bagus karena di angka 0 ohm. Jika di posisi tertutup tidak bagus karena tidak bergerak. Yang kedua yaitu di posisi terminal L dan E. Terminal L yaitu kabel berwarna kuning putih. Kalau kok dijokot gak? Lalu terminal E yaitu kabel berwarna putih. Bukan. Yaitu berwarna hitam putih. Hitam putih berarti pojok. Masih bagus jika tertutup. Ini kayak kabel. Cukup kan? Cukup kan? Gak beda ini. Cuma tenang stand aset lah. Ini gede mburi kan ono kaya yaitu di angka 1000 berarti terlalu sudah over ini. Berarti masih jelek. Yang satu kali aja. Yang ketiga yaitu terminal B dan E. Terminal B yaitu kabel berwarna putih polos. Dan kabel E berwarna kabel E berwarna hitam putih. Tidak mau bergerak berarti jelek. Jika posisi tertutup Jelas. Jika posisi tertutup tidak mau bergerak juga berarti keduanya sama-sama jelek. Yang nomor 4 terminal B dan L. Terminal L yaitu kabel berwarna kuning putih. Di posisi terbuka tidak mau. Di posisi terbuka yaitu tidak mau bergerak. Jika posisi tertutup di posisi 0 0 berarti jelek. Nomor 5 yaitu terminal N dan E. N dan E. Terminal N kabelnya berwarna biru dan putih.
terminal E yaitu kabel berwarna hitam putih. Di posisi terbuka yaitu masih bagus. Jika posisi tertutup tidak mau bergerak berarti jelek. Jika di posisi tertutup